Jangan terburu-buru mencari pengganti hanya untuk menghapus luka kemarin. Jangan terburu-buru menerima orang baru hanya karena takut akan kesepian. Rawatlah lukamu agar bisa sembuh dengan sempurna. Sebab tidak semua orang baru yang hadir adalah penawar. Terkadang ia hanya singgah dan memberi luka yang baru. Hati-hati memilih hati, sebab hati bisa saja salah memilih. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik.
Ucapan itu kan jadi doa menebar hikmah di mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa menebar hikmah di mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa menebar hikmah di mana. Doaku sudah siap bertarung. Entah siapa kelak yang akan memenangi peperangan doa demi merebut kerajaan hati dan perasaanmu. Semoga menjadi raja yang amanah. Dan aku telah siap, sekalipun pasukan doa yang kukirimkan harus syahid di tengah jalan. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya tak ada kata ikhlas. Ketika surah Ibrahim dibahas nama Ibrahim, ketika surah Maryam dibahas tentang surah Maryam, ketika membahas Al-Baqarah tentang sapi betina, yang dibahas adalah sapi betina. Tapi Al-Ikhlas tak ada kata ikhlas di dalamnya. Ada apa ini? Iqra, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Ikhlaskan dirimu menerima apapun yang terjadi dalam hidupmu, musibah sebesar apapun yang ada padamu, penyakit separah apapun yang kamu alami. Qul, rendam hatimu, kalbumu, berenang dalam muara keesaan Allah. Tak ada kekuatan lain, hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ikhlas. Apapun orang katakan ikhlas. Dunia mau rubuh, gunung-gunung meledak, ikhlas, la ilaha illallah. Ini ikhlasmu. Jangan lagi ada engkau sakit karena perkataan manusia. Jangan lagi kamu benci karena kekurangan manusia. Jangan lagi kamu sumpah serapahkan keadaan ekonomi yang engkau punya. Jangan kau merintih, mengeluh, mengundi nasib karena sakit yang kau punya. Serahkan semuanya. La ilaha illallah. Aku berasal darimu, aku ciptaanmu, aku makhlukmu, aku bagian dari apa yang menjadi kebesaranmu. Jadikan aku seperti apa yang engkau mau. Qul huwallahu ahad. Engkaulah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Ikhlas. Makanya orang beriman ketika mendengarkan nama Allah, hatinya akan tergugah. Mendengarkan lafaz Allah disebut, dibacakan, hati mereka akan menangis. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qul huwallahu ahad. Ikhlas. Tak ada Tuhan selain Allah. Ente semua sampah. Kekuasaan yang kalian punya ada batasnya. Pangkat, jabatan, berbintang di pundakmu itu hanya sebuah aneh-aneh yang Tuhan berikan. La ilaha illallah. Aku hanya menghadap kepada Tuhanku, tak ada yang lain. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi orang yang ikhlas itu tidak pernah kemudian bersandar kepada manusia lain. Bahkan untuk bersandar kepada tangannya, kepada kakinya, itu tidak ada. Orang yang beriman dan ikhlas, semuanya diserahkan kepada Allah. Ya Rabb, ku mulai hariku hari ini dengan peluh, dengan cucuran keringat, dengan air mata. Bukan aku mempersembahkan semuanya dengan kekuatanku, tidak. Semuanya ku serahkan padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulit apa sih kehidupan kita ini? Apa sulitnya kita dibandingkan Nabi Ayub? Hah? Penyakit-penyakit yang kita derita, Nabi Ayub berulat di kaki, berulat di tubuh. Tapi ketika mau wudu, ulatnya dilepasin. Sudah wudu, ulatnya disimpan kembali di tangan. Sambil dia mengatakan, ini haknya dari Allah untuk memakan tubuhku. Ini Allah yang memerintahkan, silakan. Sampai Allah mendatangkan kesembuhan. Kita baru sakit gigi udah gak sholat. Hah? Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Tetangganya yang beli kulkas, kita yang panas dingin, tidak ibadah. Kenapa demikian? Karena dia jauh dari Allah,
dia tidak mengenal Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu tidak terlalu cinta dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi kita. Nanti di surga kita bebas sebebas-bebasnya. Ini penjara. Dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau mereka sukses dunia, wajar. Karena kenapa? Dia juga makhluk Tuhan, dia juga hamba Allah, dia juga punya hak untuk menikmati bahagia itu kayak mana. Dia punya hak juga untuk merasakan cinta, dia juga punya hak untuk merasakan kasih sayang. Jadi Allah memberikan apa yang Allah mau. Mereka diberi kemudahan dalam hidup, mereka diberi kemudian pangkat, jabatan, harta dan seterusnya dalam hidup. Dia juga makhluk Allah, mereka juga punya hak merasakan itu di dunia. Tapinya